Pemirsa, Anda bersama kami di program Tatap Muka, sebuah perbincangan yang menampilkan tokoh bangsa dengan berbagai tema. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ika Lemhanas sebagai katalisator keutuhan bangsa. Selama 1 jam ke depan, saya Cahyani Dean akan menemani Anda. Pemirsa, kebinekaan menjadi kekayaan negeri ini dan harus tetap dijaga. 2 tahun berupaya lepas dari pandemi COVID-19 menjadi tantangan dari makna sebuah bangsa. Inilah kondisi yang tengah dihadapi Indonesia. Seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional, rantai-rantai yang rentan terputus harus kembali dirajut. Dan apa yang bisa dilakukan untuk merajut persatuan? Saya sudah bersama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, selaku Ketua Umum DPP Ika Lemhanas. Baik, Pak Agung, terima kasih sudah hadir bersama kami. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. alhamdulillah. Nah, Pak Agung, ini 2 tahun Indonesia berupaya lepas dari pandemi COVID-19 ya Pak ya. Bagaimana Pak Agung melihat kondisi sosial di masyarakat saat ini, Pak? Ya, kondisi pada saat kita terkena berat ya, pandemi 19 waktu zaman Delta dan sebelumnya ya, itu memang sangat memprihatinkan ya. Sudah jelas dampaknya itu kepada kehidupan masyarakat kita, ya. Terhadap perkembangan ekonomi kita, ya, terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Ya. Itu dampaknya sangat tidak bagus. Ya. Itu kita rasakan sekali dan lebih tidak bagus lagi karena masalah yang berkaitan dengan ancaman terhadap ekonomi kita, kehidupan masyarakat kita menjadi ya berdampak kepada munculnya meningkatnya tingkat kriminalitas. Itu yang sangat kita prihatinkan. Tapi syukur alhamdulillah 2 tahun ini sudah kita lalui dan kita sekarang mengalami satu masa mudah-mudahan ya, masa yang akan berakhirnya pandemi dan beralih kepada endemi ya, mudah-mudahan ya. Karena ya kita bersyukur bahwa sekarang ini perkembangan itu sudah terjadi. Artinya pemerintah pun dan masyarakat bisa kembali bergairah hidup, menggairahkan hidup masyarakat ya, dan tentunya ekonomi pun akan bangkit kembali. Itu harapan kita ke depan. Terhadap masalah yang lalu memang kami dari IKAL ya, kita tidak bisa berbuat banyak ya, selain bahwa saya memerintahkan kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota IKAL Lemhanas dan juga kebetulan saya Ketua Umum Pepabri, seluruh anggota Purnawirawan dalam menghadapi kondisi pandemi ini dituntut adanya sikap disiplin. Jadi artinya patuhi apapun yang diberikan petunjuk oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah di mana mereka berada. Ya, mengenai masalah protokol kesehatan terutama. Disiplin dalam menerapkan protokol. Itu yang bisa saya sumbangsikan kepada upaya untuk mengakhiri atau menghadapi pandemi ini. Gitu, paling bisa begitu. Tadi Bapak sebutkan ada dampak ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19 ya, sudah pasti, ini Pak. Lalu juga dampak kriminal yang Bapak sebutkan tadi. Selain 2 dampak ini Pak, apakah pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi Pak persatuan bangsa saat ini Pak? Ya tentunya Bagaimana dengan kondisi yang seperti tadi, perkembangan yang negatif ya akibat dari, pastinya ada dampak baik langsung ataupun tidak langsung mesti ada ya. Mesti ada itu. Dan tanpa pandemi pun itu sudah berkembang sebetulnya ya, yang menyangkut masalah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya. Apalagi dengan situasi pandemi yang menimbulkan situasi yang saya jelaskan tadi kan, ini akan lebih berdampak. Ya. Dari 2 tahun ini Pak, apa yang bisa dilakukan untuk agar tadi Bapak sebutkan persatuan kita sudah mulai terjadi dari sebelum pandemi, agar tidak semakin menambah persatuan antar bangsa ini terpecah belah? Bagaimana? Kalau itu mungkin ya saya sebagai pimpinan IKAL Lemhanas ya, itu sudah saya memberikan beberapa arahan kepada seluruh warga keluarga besar Lemhanas. Maka muncullah temanya IKAL Lemhanas sebagai katalisator keutuhan bangsa. Kami melihat satu kenyataan di lapangan ya, terutama pasca 2019. Kalau kita melihat situasi 2019, kening kita mengkerut, ya. Rasa takut, ya, rasa cemas, khawatir, ya. Rasa khawatir, karena terjadi satu situasi di mana terjadi
polarisasi dalam tubuh masyarakat kita. Ya. Bahkan ada suami istri yang berpisah ranjang gara-gara perbedaan memilih. Ya. Ini sangat memprihatinkan waktu itu. Terjadi polarisasi baik terutama juga di lingkungan masyarakat, termasuk juga di kalangan purnawirawan gitu loh. Ini sangat memprihatinkan ya. Nah ini sudah lewat, ini sudah berlalu. Ya. Episode ini sudah selesai. Jadi maka saya memberikan penekanan kepada seluruh keluarga besar dimanapun berada, IKA Lemhanas ya. Tugas kita ke depan setelah pasca ini selesai adalah merajut kembali persatuan. Jadi tugas kita ke depan adalah merajut kembali persatuan. Tidak ada lagi 01, 02. Ya. Ayo rajut kembali persatuan. Dan saya minta seluruh keluarga besar IKA Lemhanas menjadi garda paling depan untuk bisa merajut kembali persatuan. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, saya memang memberikan tugas juga kepada seluruh keluarga besar IKAL ya, lulusan Lemhanas ini. Di samping tadi pertama merajut, yang kedua itu kita bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke apa yang dicita-citakannya, cita-cita nasional ya. Ya. Dalam mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional ya, salah satu bagian adalah mengawal pemerintahan terpilih dalam proses pemilu 2019 ini, yaitu pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan 2024. Ini salah satu bagian dari mengawal secara utuh perjalanan bangsa ini ke tujuan nasional. Nah, dalam mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024, ya, saya tekankan di sini kepada alumni Lemhanas yang merupakan pemikir-pemikir handal yang komprehensif, ya. Saya tekankan kepada mereka dalam mengawal pemerintahan tidak selalu harus berada dalam lingkaran kekuasaan. Di luar lingkaran kekuasaan pun ya kita punya kewajiban moral untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi. Nah, dalam mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024 ini saya memberikan penekanan, kalaupun kita bersikap kritis, mengkritisi pemerintah, mengkritik pemerintah, itu pun mengawal. Memberi kritik masukan yang baik tentunya ya, itu Pak. pun mengawal. Bahkan ya ini bahkan kalaupun kita bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah, itu pun mengawal. Karena satu pemerintahan tanpa oposisi, kita bisa bayangkan lari kemana ini pemerintahan. Betul. Akan otoriter. Iya. Dan ini yang harus kita cegah. Kita cegah tentunya. Tetapi di sini mungkin kedewasaan kita yang saya tuntut kepada seluruh keluarga besar IKAL ya. Dalam memberikan kritik kepada pemerintah, menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dalam bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah, lakukanlah itu dengan cara yang elegan. Yang baik tentunya. Ya, dengan cara yang ikut aturan etika norma. Ya. Bersikap oposisi kepada pemerintah, janganlah diartikan A kata pemerintah harus B kataku. Baik. Tidak boleh begitu. Kita akan menjelaskan nanti lagi Pak di segmen selanjutnya. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Dan pemirsa, Kamis 20 Januari 2022 IKA Lemhanas menggelar rapat kerja nasional kedua. Mereka ini membahas berbagai persoalan negeri ini. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi negeri ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua dan radikalisme masih terus mengancam. Pemerintah sudah melakukan pendekatan secara persuasif, namun kontak senjata masih tidak bisa dihindari. Kita masih bersama dengan Pak Agung Gumelar, dan ini Pak Agung, terkait dengan konflik dan kondisi yang terjadi di Papua hingga saat ini, apakah pada saat Rakernas kedua IKA Lemhanas, isu tentang Papua dan radikalisme ini sempat dibahas, Pak? Ya sempat sekilas dibahas masalah situasi terakhir di Papua ini. Ya sekarang apa yang terjadi di Papua ini kan sudah istilahnya sudah dirubah ya, bukan lagi sebagai separatis bersenjata seolah-olah. Sekarang ini seolah-olah kriminal bersenjata. Padahal ya
Saya tahu betul masalah Papua ini karena dari dulu saya memang berapa kali berkecimpung dalam masalah penanganan Papua atau Irian ini. Di Irian ini di Papua sejak dari dulu muncul satu pergerakan yang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI dengan mengangkat senjata. Itu namanya separatis bersenjata. Ya. Dan mereka menggunakan taktik gerilya. Taktik gerilya. Itu dari dulu seperti inilah apa yang terjadi di Papua. Jadi sebetulnya terhadap situasi kondisi seperti ini, ya, menghadapi lawan atau musuh yang melaksanakan taktik gerilya, ya, kuncinya ada pada rakyat. Ya. Siapa bisa memegang hati rakyat, itulah yang akan memenangkan perang melawan gerilya. Jadi utamanya bagi kita yang sebetulnya serba lengkap, kita punya aparat, punya anggaran, punya sasaran utamanya adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan hidup masyarakat Papua ini dari terbelakang menjadi lebih maju, dari mungkin bukan bodoh ya, saya rasa bukan bodoh sih, belum bisa bagaimana dari keadaan seperti itu bisa dilakukan perubahan menjadi lebih maju lagi. Itu yang harus kita lakukan dengan anggaran yang kita punya, dengan aparat yang kita punya. Nah, ini yang mungkin yang kurang mendapatkan perhatian dari kita, ya, atau terlupakan atau mungkin apalah ya, sehingga apa yang dikembangkan oleh mereka yang bersifat separatis ini lebih mengena kepada masyarakat di sana. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi kalaupun ada upaya penumpasan pergerakan yang bersenjata ini, separatis bersenjata ini, harusnya kita mendahulukan operasi yang namanya bersifat teritorial. Ya. Teritorial ini harus bisa menciptakan kondisi di wilayah tanggung jawabnya. Ya. Tercipta suatu ruang alat kondisi juang yang tangguh menghadapi setiap ancaman. Ini tugas teritorial. Ya. Ini yang harus diberdayakan. Ya. Sehingga nanti terhadap pengaruh OPM ini, Papua Merdeka ini, mereka lebih punya daya tahan gitu, baik secara fisik ataupun secara ideologi. Ini yang harus kita ciptakan. Teritorial ini harus kita berdayakan. Ini pernah saya utarakan dalam konsep operasi untuk Papua ini, tetapi ada kendala ketika saya di lapangan. Saya tanya kepada petugas teritorial kita, baik itu Dandim sampai ke Danrem, ya, Danambil. Kendalanya apa? Pak, nggak ada anggaran, Pak. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ya, kesulitannya di anggaran sebetulnya tidak sulit, ya. Tidak harus sulit, ya, karena kita punya anggaran. Sebetulnya ada. Ya, ada. Dan ingat ya, aman itu mahal. Sama dengan sehat. Sehat itu mahal. Betul. Ya, harus kita beli. Ya. Jadi selama teritorial nggak berjalan dengan baik, ya, maka sulit kita menciptakan daya tahan masyarakat terhadap pengaruh mereka. Ya. Maka didatangkanlah pasukan. Pasukan menjadi tidak ada artinya, ya, karena kalau kita kucing-kucingan di hutan, mereka lebih menguasai medan. Iya, betul. Yang penting sekarang bagaimana rakyat ini sadar akan keberpihakannya kepada kita, ya. Jangan untuk kepada menjaga persatuan juga ya, Pak. Begitu harusnya, ya. Ini mungkin konsep ini mungkin saya akan kumandangkan lagi dengan kepemimpinan sekarang, ya, Panglima TNI, dan dengan situasi sekarang saya pun telinga saya juga tidak kurang sedap mendengarnya, ya, tiap minggu tos lagi, korban selalu lagi. Ada konflik dan korban yang berjatuhan. Korban ya, itu nggak enak di telinga kita itu mendengarnya. Ya. Bagaimana? Nah, ini akan saya sampaikan konsep baru ini, atau mungkin bukan konsep baru, konsep ini kepada Panglima Pak Andika yang baru ini. Ya, mudah-mudahan segera akan saya sampaikan. Baik. Ya. Dan selanjutnya nih Pak Agung, di hari ulang tahun Bayangkara ke-76 kemarin, ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sempat mengungkapkan bahwa Densus 88 anti teror ini telah menangkap 142 tersangka kasus dugaan terorisme. Ya. Lalu apakah lewat pembinaan saja ini tidak cukup, Pak, untuk menangkal radikalisme ini? Memang menghadapi teror ini sebetulnya satu gerakan yang bersifat operasional
dari satu pergerakan yang lebih besar, ya. lebih besar ya. Ya. Jadi saya ingin mungkin lebih memudahkan supaya masyarakat mengerti ya definisi dari radikalisme ya. Kita tidak usah terlalu ribet untuk mengupas mengenai anatominya, dari mana asal usulnya, bagaimana latar belakang. Tapi saya ingin menyederhanakan ya, apa itu sebenarnya radikalisme ini. Jadi radikal atau radikalisme ini adalah satu sikap pikir, sikap laku, sikap tindak dari seseorang, dari sekelompok atau satu organisasi yang ingin mengganti Pancasila dengan paham lain. Ya. Paham Marxis-Leninis atau paham lain, ya paham sempit agama gitu kan. Inilah radikalisme, radikal ya. Jadi terhadap mereka ini, radikalisme ini ya, kita mungkin ya, terutama sebagai aparat saya, sebagai purnawirawan ya, kita harus tahu betul ya bahwa operasional dari kaum radikal ini adalah sifatnya teror tadi. Ya. Terhadap teror ya, teror ini kan berada di tempat gelap. Kita berada di tempat terang. Ya. Teror itu mereka tahu kita nggak tahu mereka. Teror itu bisa setiap saat, kapan saja, dengan cara apa saja terjadi, kepada siapa saja terjadi. Nah, terhadap ancaman seperti ini, memang data intelijen harus dijadikan dasar utama kita. Intelijen kita harus kuat. Dan data intelijen sudah bisa dijadikan dasar untuk mencegah teror itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan Densus 88 itu seperti itu. Jadi didasari oleh intelijen yang akurat, ya. Mereka melakukan penangkapan terhadap mereka yang berusaha untuk melakukan teror. Ya. Tetapi tentunya harus akurat. Ya. Data intelijen ini harus betul-betul A1. Ya. Jangan hanya sekedar informasi. Kalau ditangkap seperti itu ya Pak. Kalau sekedar informasi kita tangkap, itu berbahaya. Tetapi kalau memang dengan data intelijen kita melakukan penangkapan untuk mencegah teror itu terjadi, saya rasa itu sesuatu yang memang kita perlukan. Memang yang terbaik dilakukan di 98. Baik Pak Agung, kita akan kembali jeda sejenak dan boleh. Kita akan melanjutkannya nanti. Pemirsa, media sosial ini berperan penting untuk menjaga stabilitas sebuah negara. Kabar hoax ini kerap kali menjadi pemantik aksi kekerasan. Dan kita akan membahas setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tatap Muka. Masih bersama narasumber kami, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, selaku Ketua Umum DPP IKA Lemhanas. Baik Pak Agung Gumelar, ini kan masyarakat belum banyak yang tahu nih Pak, apa itu IKA Lemhanas. Bapak bisa menjelaskan apa itu IKA Lemhanas dan sebagai katalisator kan keutuhan nantinya bangsa. Baik, yang pertama apa itu IKA Lemhanas? Ya, IKA itu singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Lemhanas. Jadi semuanya adalah alumni dari lulusan dari satu lembaga pendidikan yang sangat prestisius tertinggi, yaitu Lemhanas. Ya. Itu IKAL ya. Dan jumlah IKAL, anggota IKAL ini sampai dengan detik ini sampai sekitar lebih dari 22.000, termasuk lulusan reguler dan taplai. Ya. Itu taplai itu pemantapan nilai-nilai. Ya. Itu jumlahnya 22. Jadi IKAL Lemhanas ini yang sudah saya pimpin selama cukup lama juga ya. Dalam menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa, saya menekankan mengembangkan dua jati diri yang saya tumbuh kembangkan. Ya. Jati diri pertama, ya di samping visi misi ya, jati diri pertama adalah kita berwatak pejuang. IKAL Lemhanas ini berwatak pejuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Kita tidak boleh apatis terhadap situasi dan kondisi bangsa. Itu watak pejuang. Yang kedua, ya, ciri jati diri yang kedua adalah kita berwawasan negarawan.
Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semuanya diorientasikan untuk Dengan kepentingan negara. bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan perorangan, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan partai. Ya, itu wawasan negarawan. Nah, dengan mengembangkan dua jati diri inilah kemudian muncul konsep-konsep ke depan IKAL dalam menghadapi situasi yang berkembang. Ya. Nah, seperti saya utarakan tadi, situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah menuju ke satu hajatan besar 2024, ya. Hajatan besar yaitu pesta demokrasi, proses pemilihan pimpinan nasional kita, ya. Nah, terhadap hal ini untuk diketahui, ya, maka dalam analisa kita IKAL, ya, dalam menghadapi proses ini ada 3 unsur utama. Unsur utama yang sangat berperan, ya. Unsur utama yang pertama adalah partai politik. Ya, partai politik. Ya. Mengapa? Karena kaderisasi kepemimpinan itu adanya di partai politik. Nah, terhadap hal ini, ya, IKAL Lemhanas tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa ikut campur. Ya, tidak bisa. Ini domainnya partai politik. Betul. Kita hanya bisa berharap, berdoa dan berharap. Mudah-mudahan partai itu dewasa dalam memilih kader-kadernya. Ya. Itulah. Ya. Kita hanya bisa berharap, berdoa. Ya. Karena urusan kaderisasi urusan partai. Gitu. Unsur kedua yang sangat berperan adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa? Karena pemilu di Indonesia ini dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang yang berlaku. Terhadap KPU pun kita tidak bisa berbuat. Ini urusan mereka. Kita hanya bisa berharap. Mudah-mudahan KPU ini, ya, semakin profesional dalam melaksanakan fungsi tugasnya, independen, tidak berpihak, ya, terutama juga nanti KPUD, jangan seperti dulu deh, ya, ada keberpihakan. Baik. Sudah tidak boleh lagi. Nah, harapan kita seperti itu, tapi kita nggak bisa ikut campur. Nah, unsur yang ketiga adalah rakyat pemilih. Nah, kita bisa mendorong di rakyat pemilih inilah, ya, IKAL Lemhanas bisa berperan. Apa perannya? Dewasakan mereka dalam proses demokrasi yang kita hadapi ini, dari baik cara berpikir, cara bertindak, ya. Salah satu contoh yang pernah dilakukan pada pemilu 2019 adalah kebebasan untuk memilih. Saya beri kebebasan kepada anggota IKAL. Silakan bebas memilih, ada 01, ada 02. Bebas. Kalau saya ketua umum IKAL mungkin memilih siapa, mungkin berbeda dengan wakil ketua umum atau dengan sekretaris, silakan. Tidak ada masalah. Tetapi perbedaan ini sifatnya harus sementara. Tidak boleh berkepanjangan tentunya. Perbedaan Pak, ya. ini harus berakhir dan akan berakhir ketika Pilpres selesai. Begitu Pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Yes sir, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itulah sikap dewasa. Betul. Nah, ini harus ada pada masyarakat kita, ya. Di samping tentunya cara-cara berpikir yang lebih dewasa untuk memilih siapa sih pemimpin yang paling berbobot, ya. Jangan hanya sekedar karena apa namanya? Dukungan, ya Pak, ya. Money still can buy. Oh, no, tidak boleh itu. Atau apa, sembako lah atau apa, ya. Sudah harus lebih berkembang, ya Pak, ya. Cara-cara itu harus ditinggalkan. Tinggalkan gitu. Itu bentuk ketidakdewasaan namanya. Baik. Kita harus dewasakan masyarakat bangsa kita ini. Ya. Selanjutnya Pak, dari fungsi dan tujuan yang sudah dilakukan oleh IKAL Lemhanas, bagi anggota IKAL Lemhanas sendiri, apakah sudah mengimplementasikan fungsi dan tujuan itu di dalam sebuah negara ini, Pak? Iya. Tentunya ini instruksi tertulis sudah, ya. Instruksi secara lisan saya udah. Tentunya bagaimana kita mengawasi bagaimana ini bisa terimplementasikan, bisa dimengerti dulu oleh mereka, dan kemudian bisa diaplikasikan dalam pergaulan mereka dengan lingkungan, ya. Untuk bagaimana memberikan kedewasaan kepada masyarakat kita. Ini selalu kita kontrol. Kita punya, sampai sekarang nih kita punya 34 DPD sesuai dengan provinsi sebelum pengembangannya.
Jadi kepada DPD ini selalu kita adakan komunikasi yang sangat intens ya untuk memberikan pengertian mengenai apa itu pengembangan yang ingin disampaikan kepada mereka ini. Contohnya saya melihat ada beberapa DPD yang reaksinya dengan cepat. Ya. DPD Aceh, dia menjabarkannya dalam bentuk ngopi kebangsaan. Ya, jadi setiap berapa saat sekali berkomunikasi dengan kalangan mahasiswa, dengan kalangan orang tua, dengan kalangan mana untuk mensosialisasikan pemikiran ini. Itu di Aceh, di tempat lain juga begitu sama. Ini salah satu cara memetakan masalah dari tiap-tiap DPD tadi Pak. Ya, betul. Itu yang bisa kita lakukan ya, gitu. Ya. Lalu di IKAL Lemhanas sendiri ada program yang bernama membentuk IKAL Strategic Center ya Pak. Salah satunya ini bisa dijelaskan Pak Agung apa ini? Memang Strategic di Center? IKAL Strategic Center ini udah setahun yang lalu lah dibentuk di IKAL, pengurusan IKAL sekarang ini ya. Mengapa? Karena itu tadi kita berwawasan atau jati diri yang berwatak pejuang, kita harus peduli terhadap situasi dan kondisi bangsa. Kita tidak boleh apatis ya. Maka tugas kita ke depan ini ya, yang sebetulnya juga sebelumnya sudah saya tekankan ya. Ada satu prinsip yang kita pegang teguh ya. Bahwa kita yakin sekali di negeri tercinta ini, di republik tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak ada itu. Katakan Bung Karno, katakan Pak Harto, katakan sekarang pada Pak Jokowi. Tidak mungkin ada seorang pemimpin di Indonesia menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak ada itu. Yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya, rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Itu yang ada. Jadi dengan keyakinan seperti ini, dasar keyakinan seperti ini, saya perintahkan kepada IKAL Strategic Center untuk selalu melakukan kajian mendalam terhadap setiap masalah yang muncul di tanah air ini yang punya nilai strategis. Dan hasil kajian ini kita akan sampaikan kepada pemerintah, kepada presiden. Sekedar untuk bahan untuk diketahui oleh presiden, bahan untuk presiden lebih mengenali permasalahan dengan beberapa solusinya, saran-sarannya. Ya. Nah, kita dalam hal ini bersifat sebagai seorang staf, sebagai unsur staf. Yaitu staf itu memberikan masukan, saran. Nah, untuk diketahui bahwa staf ini adalah sifatnya banci. Artinya apa? Kita memberikan masukan saran, ya, sekaligus solusinya apa. Bisa saja kemudian masukan ini diterima, dipedomani, maka kita harus bersyukur, alhamdulillah, gitu kan? Nanti kajiannya berhasil ya Pak, saya terima. Tetapi pemimpin menerima kajian saran dari kita ini tidak gubris, tidak dianggap ada. Itu pun kita tidak boleh marah, karena kita bersifat memberikan masukan. Ya. Memberikan saran dan solusinya. Ya. Bukan menentukan. IKAL tidak menentukan. IKAL berusaha mempengaruhi. Itu yang kita tentunya mempengaruhi dengan tujuan baik agar memberikan solusi jelas. Juga kepada pemerintahan untuk melakukan kebijakan dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Begitu kan Pak Agung? Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak, ini semakin menarik perbincangan kita pada kali ini, dan pemirsa kita akan jeda sejenak. Ada 34 Dewan Pengurus Daerah DPD IKAL Lemhanas ya Pak yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dan bagaimana peran mereka dalam menjaga keutuhan bangsa, kita akan ulas sesaat lagi. Kami segera kembali. Pemirsa, masih bersama saya Cahyani Dean di program Tatap Muka. Masih bersama dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar selaku Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas. Baik Pak Agung, tadi sudah saya buka di awal, DPP Lemhanas memiliki 34 provinsi, artinya 34 anggota DPD. Ya, baik. Lalu tersebar di provinsi mana saja Pak, dan tujuannya sejauh ini sudah berjalan baikkah dari masing-masing ini?
Ya, kita 34 provinsi dan di setiap provinsi kita bentuk DPD, Dewan Pimpinan Daerah ya. Berarti satu provinsi satu ya Pak ya? Satu provinsi satu. Belum, ini kan ada pemekaran, pemekaran 3 provinsi tapi belum, lagi. kita belum. Oke, baik. Dan agak sulit ya untuk di sana ya, di Papua ya. Papua Kita ya, mencari terlalu jauh ya, alumni Pak? yang ada di sana pun agak sulit. Jadi masih berpegang pada 34 DPD. Nah, bagaimana sekarang peran DPD ini? Ya, di samping kita selalu intens memberikan arahan-arahan, tapi pada intinya seperti saya utarakan, peran dari DPP IKAL di bawah pimpinan saya dengan membentuk IKAL Strategic Center. Kita sekarang refleksikan ini ke daerah. Ya, daerah. Di daerah pun keyakinan ini harus dipegang teguh. Apa itu? Tidak ada seorang gubernur di satu provinsi yang menginginkan rakyat di provinsinya sengsara. Betul, tentunya. Betul kan? Tidak ingin. Oke. Nah, dengan dasar keyakinan seperti ini, saya perintahkan kepada DPD bahwa yang ada kan seni seorang gubernur dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi di provinsinya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat, paling bijak untuk mengatasi masalah itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan analisa seperti itu, maka saya berikan penekanan kepada DPD, setiap ketua DPD diberikan tugas untuk selalu memberikan masukan kepada gubernur. Ya, masukan kepada gubernur dan sekaligus juga kita berikan solusinya apa terhadap setiap masalah yang muncul di daerah. Di daerah. Ya, yang mempunyai tentunya nilai strategis berdasarkan ukuran daerah ya. Ini itu tugas dari DPD. Ya, tugas dari di samping tadi saya katakan bahwa DPD harus menjadi ujung tombak atau garda paling depan untuk bisa merajut kembali persatuan ya yang sudah terkoyak akibat 2019 ini. Itu saya minta mereka menjadi garda paling depan untuk rajut kembali persatuan. Baik, Pak Agung Gumelar tadi menyatakan bahwa perannya adalah memberikan masukan yang baik kepada pemerintah di daerah, di DPD masing-masing. Sejauh ini Pak, apakah peran tersebut sudah diimplementasikan dengan baik oleh para masing-masing DPD? Sudah. Sudah. Salah satunya Pak, di mana contohnya bisa dijelaskan? Contoh seperti di DKI saja. DKI masalah yang berkaitan dengan apa vaksinasi waktu itu. Ya. Mereka waktu pandemi masukan untuk masalah menangani pandemi. DPD DKI di bawah pimpinan Ibu siapa? Sylvie bekas wali kota Jakarta Barat. Ketua DPD-nya Ibu Sylvie. Inisiatifnya cukup memberikan masukan tentang bagaimana upaya untuk proses vaksinasi itu berjalan sebagaimana yang diharapkan ya, memberikan satu program diajukan kepada pemerintah daerah dan disetujui dilaksanakan bersama gitu loh. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Contoh lain mungkin yang terjadi di daerah bencana ya. Kita berinisiatif untuk membantu akibat dari bencana ya. Besar atau kecil, pemikiran atau secara fisik kita berikan masukan kepada pemerintah daerah. Seperti yang terjadi di Palu ya, ketua DPD-nya Pak Hidayat itu dengan sangat aktif untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah ya, bagaimana menanggulangi dampak dari bencana itu. Dampak ya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan. Karena itu memang menjadi... Itu salah satu contoh lah ya, kepedulian mereka ya, membantu pemerintah daerah ya. Ya betul. Lalu bagaimana Pak kontribusi nyatanya IKA Lemhanas turut menyiapkan dan mengawal nih agar anggota IKA Lemhanas sebagai kader pemimpin nasional dalam menjaga keutuhan bangsa melalui berbagai profesi? Profesi yang paling dekat aja. Ya. Sebagai anggota TNI, ya, anggota TNI itu saya berikan penekanan ya bahwa tugas kita adalah mengawal ya bangsa ini dari kemungkinan adanya ancaman, ya, kemungkinan adanya upaya-upaya untuk memecah belah dan lain sebagainya. Nah, upaya apa yang saya berikan penekanan kepada seluruh lulusan Lemhanas yang dari TNI dan Polri, penekanan saya adalah TNI dan Polri harus solid, harus bersatu. Bersinergi. Ya, bersinergi. Selama TNI dan Polri ini solid,
sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini tidak akan mampu menggoyang NKRI. Tetapi kalau TNI Polri-nya begini, ini akan sangat muncul memudahkan mereka yang menginginkan bangsa ini pecah. Ya. Dan ternyata upaya memecah belah TNI dan Polri ini sangat intens. Sangat intens. Ya. Di sini harus diwaspadai oleh seluruh anggota IKAL yang dari TNI dan Polri. Jangan mau dipecah belah. Ya. Intensnya apa? Salah satu contoh ya, katakanlah di Palu sana, ada selebaran di Poso. Apa isi selebarannya? Supaya unsur TNI keluar dari Poso. Karena yang akan kita hadapi adalah polisi. Itu jelas upaya untuk memecah belah. Betul. Jadi saya tekankan, jangan mau dipecah belah. Kalian calon-calon pimpinan di jajaran TNI dan Polri. Ya. Jadi saya berikan penekanan itu kepada seluruh alumni Lemhanas dari TNI dan Polri. Ya. Gitu. Itu salah satu contoh lah ya. Dengan yang terjadi seperti di Poso, Pak, peran dari DPD sendiri untuk agar mereka ini bersatu, selain tadi penekanan yang Bapak sampaikan, ada lagi nggak Pak cara persuasif ke masyarakat atau apa? Seperti salah satu kendala tadi, Pak. Kendala apa? Yang tadi seperti masyarakat di Poso dan TNI dipecah belah dengan polisi. Ada lagi Pak persuasif ke masyarakatnya juga? Ya, masyarakat sebetulnya harus diberi pengertian, pengertian bahwa apa yang terjadi gangguan di daerah itu adalah masalah mereka. Ya. Jadi mereka pun harus punya tanggung jawab untuk bersama-sama membantu unsur keamanan. Ya. Jadi unsur keamanan di daerah di mana ada pergolakan yang menimbulkan instabilitas daerah, itu masyarakat punya peran besar untuk membantu. Ya. Katakanlah bantuan apa yang sih yang diperlukan? Memberikan informasi tentang adanya hal-hal yang mencurigakan. Jangan takut. Jadi jangan takut masyarakat. Itu kerjasama antara masyarakat dengan kita, TNI dan Polri, dengan aparat. Ya. Kalau masyarakatnya tidak memberikan informasi, bahkan apatis, ya, itu sangat menyulitkan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di daerah itu. Tentunya memang IKAL Lemhanas ini mendengar aspirasi dari masyarakat sendiri, tentunya agar tidak hal-hal seperti tadi yang Bapak sampaikan, polisi dan TNI ini malah jadi pecah belah gitu ya Pak ya. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan Pak sesaat lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tatap Muka, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tatap Muka. Kita masih bersama dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar selaku Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas. Kita masih membahas tadi Pak tentang IKAL Lemhanas, dan sejauh ini Pak, siapa saja bisa bergabung dalam keanggotaan di IKAL Lemhanas Pak? Iya, keanggotaan IKAL Lemhanas adalah yaitu tadi mereka-mereka yang mengikuti kursus di Lemhanas. Ya, ada kursus reguler, ada kursus non reguler, ya, ada taplai, ya, ada beberapa kursus di sana itu, ada dulu KSA, kursus singkat angkatan, KRA, kursus reguler angkatan, sekarang dirubah PPSA, PPRA, ya. Itu kursus regulernya. Non regulernya ada taplai, ya, ada taplai, pemantapan nilai-nilai, ya, kemudian ada P3DA untuk para eksekutif, ya, legislatif, ya. Itu juga ada. Tingkat bupati, tingkat wali kota, ya. Dan di IKAL Lemhanas ini ada lebih dari 22.000 alumnus di dalamnya ya Pak ya. Apakah ini tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara Pak? Iya. Betul ya Pak ya. Lalu kalau misalnya selain di Indonesia di mancanegara, bagaimana ini Pak? Koordinasi dan apa yang dilakukan dari masing-masing ada bidang yang menangani ini, yaitu hubungan luar negeri dan daerah. Ya, ini yang selalu menangani masalah alumni-alumni kita yang berada di luar negeri. Ya, selalu kita komunikasi selalu kita, dan ada person yang membidangi masalah ini. Salah satunya Pak, bisa dijelaskan mungkin dari peran serta yang di Indonesia dan di mancanegara, apa yang dilakukan dari IKAL Lemhanas? Iya. Mereka-mereka yang berada di mancanegara, tidak banyak sih ya, kadang-kadang memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi yang ada relevansinya dengan kepentingan Indonesia, ya, gitu.
Jadi ini kemudian informasi ini, bahan ini ya kalau diperlukan untuk bahan pengkajian oleh IKAL Strategic Center, kita masukkan ke situ. Ya. Contoh seperti apa yang terjadi di Afghanistan pasca jatuhnya pemerintahan, ya. Yang sekarang yang berkuasa kan apa istilahnya tuh? Apa di Afghanistan tuh? Ya, Taliban. Taliban, ya. Di situ kita bahas di IKAL Strategic Center bagaimana sikap yang paling tepat bagi Indonesia dalam menghadapi perubahan situasi di sana itu. Itu sudah kita kaji. Ini masukan juga datang dari IKAL yang katakanlah berada di luar, ya. Tentunya lebih ke peran dari radikalisme juga. Di situ juga ada radikalisme itu yang seperti saya utarakan tadi. Memang ini ya mungkin saya harus sampaikan di sini bahwa masalah radikalisme ini sekarang kita harus hati-hati juga, ya. Sangat krusial bisa dikatakan seperti krusial, itu, ya, Pak, ya? Karena jangan terlalu cepat kita mencap satu organisasi ini radikal, ya. Kalau ADART dari organisasi ini mengakui Pancasila sebagai falsafahnya, saya rasa mungkin oknum-oknumnya yang ada yang bersifat radikal, yang tidak. Tapi kalau organisasinya ini mungkin ya, tidak langsung harus dibubarkan gitu loh. Jadi ingat ya, radikalisme itu jangan diidentikan dengan Islam. Jangan mengidentikan radikalisme dengan Islam. Ya, saya orang Islam. Ya, saya laksanakan ajaran Islam dengan taat, ya, istri saya, keluarga saya, haji dan semuanya. Ya. Saya tidak rela kalau saya dikatakan radikal. Artinya? Kenapa? Karena di benak saya, di dada saya tidak ada keinginan untuk mengganti Pancasila. Jadi ini pengertian ini yang selalu saya tekankan. Dan buat seorang, tadi sudah belum saya katakan, ya, seorang berlatar belakang militer, ya. Pedoman kita adalah Sabta Marga. Ya. Saya seorang yang berlatar belakang militer, yang sudah purnawirawan, sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian. Dalam melanjutkan pengabdiannya ini, pedoman saya tetap Sabta Marga. Apa itu Sabta Marga? Marga pertama ini, ya, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Marga ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang itu selanjutnya begitu. Jadi artinya apa? Ya, kalau sekarang ada kekuatan yang ingin mengganti Pancasila, nah itu adalah pemikiran yang harus kita luruskan. Itu boleh dibilang sih musuh negara. Tetapi tidak usah dihancurkan, tapi luruskan cara berpikir mereka. Apalagi buat kita sebagai purnawirawan, ya, gitu loh. Karena itu tadi, ya, pedoman kita adalah Sabta Marga. Ya. Dan Begitu. diharapkan juga masyarakat ini memiliki pedoman itu, ya Pak, ya, bisa kalau melihat secara masyarakat jauh. begini, ya, saya ingin menekankan kepada masyarakat, ya, mohon mudah-mudahan bisa mengerti ini, atau saya rasa mudah-mudahan bisa menerima ini, ya. Tonggak sejarah 17 Agustus tahun 45. Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah itu para pejuang kemerdekaan kita berkumpul dan bersepakat. What next setelah kita merdeka ini? Dua faktor yang dipertimbangkan. Faktor pertama yang dipertimbangkan adalah faktor geografi. Kita ini negara kepulauan yang indah permai, terbentang dari Aceh sampai ke Irian, Sabang, Papua. Letaknya sangat strategis di antara dua benua, di antara dua samudra. Itu secara geografi mereka pertimbangkan. Secara demografi, faktor kedua, kita melihat bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, heterogen, multi etnis, multi adat, multi bahasa, multi agama. Nah, dengan dua faktor ini yang dipertimbangkan secara matang ini, maka mereka bertekad bersepakat mendirikan negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bersepakat pula untuk menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsanya, sebagai ideologi negaranya.
Ini adalah hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan kita dengan darah, keringat, bahkan nyawa mereka berkorban. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Betul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi kalau detik ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu pemikiran yang menyimpang, tidak menghormati para pejuang kemerdekaan kita. Kita harus luruskan, ya, gitu loh. Tetapi sekali lagi jangan mengidentikan ini dengan Islam, keliru besar. Ancaman itu radikal itu kan ada dua. Radikal dulu pernah terjadi, radikal kiri, Marxis Leninis. Ini sudah lewat, ya PKI 2 kali berontak, gagal, akhirnya keluar Tap MPR, dilarang paham komunis. Sudah selesai itu. Jadi kalau sekarang mengatakan ada orang yang ingin membangkitkan kembali komunis, itu berhadapan dengan rakyat dong. Tentunya. Kan kita sudah punya Tap MPR. Betul sekali Pak. Dan kita akan masih membahasnya lebih dalam lagi. Nanti Pak Agung, kita akan jeda sejenak dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Memasuki segmen akhir di program Tatap Muka, masih bersama saya Cahyani Dean. Baik pemirsa dan juga Pak Agung Gemelar, ini kan kita membahas tentang tadi IKAL Lemhanas sebagai katalisator keutuhan bangsa. Sejauh ini harapan Bapak sebagai Ketua Umum DPP IKAL Lemhanas untuk kedepannya IKAL Lemhanas ini seperti apa untuk menjaga keutuhan bangsa tentunya Pak? Ya itu tadi, kita sebagai katalisator untuk bisa mempersatukan keutuhan ini, menjaga keutuhan ini. Nah kepada masyarakat bangsa Indonesia, ya tentunya kita juga sangat berharap ya bahwa kita harus sadar ya bahwa sebenarnya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada bangsa Indonesia. Ya, anugerah pertama apa? Yaitu tadi kita diberi negara kepulauan yang indah permai. Dari Sabang sampai ke Merauke, Papua sampai ke Aceh sampai ke Irian, Papua sana. Ya, letaknya begitu strategis. Ini pemberian yang Maha Kuasa kepada kita. Pemberian anugerah kedua yang diberikan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah ruah. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semuanya ada Pak ya. Semua negara tetangga kita, bahkan negara yang lain, iri melihat Indonesia yang begitu kaya raya. Laut kita aja, ikan kita. Tetangga kita ini hijau, matanya lihat ikan kita ini. Makanya pada mencuri. Potensi maritimnya sangat besar juga potensi Pak. maritim begitu besar. Kekayaan alam melimpah ruah. Dari yang siapa? Dari yang Maha Kuasa. Yang ketiga penduduk. Penduduk kita nomor 4 di dunia. Ya, mumpuni sekali untuk bisa. Jadi Mbak Dean dan masyarakat bangsa Indonesia, sebenarnya tidak ada alasan buat bangsa Indonesia ini tidak menjadi bangsa yang besar dengan pemberian Tuhan seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ini kok tersendat untuk bisa membawa bangsa ini ke bangsa yang besar ini? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan. Nah, kita IKAL ya sebagai katalisator keutuhan bangsa sangat mengharapkan kepada seluruh bangsa Indonesia, kurangi deh kegaduhan ini. Ya. Jangan terlalu banyak bikin gaduh. Ya. Karena hal ini yang membuat kita tersendat menjadi bangsa yang besar. Yang sebenarnya kita punya potensi untuk itu. Itu ya. Kemudian yang kedua buat IKAL Lemhanas ya, sangat berharap sekali dengan satu prinsip bahwa futures belong to the young, milik generasi muda ya. Saya berharap sekali generasi muda di Indonesia ini ya betul-betul menyadari betul ya bahwa sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa itu bisa melakukan pembangunan dan proses pembangunan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar ada 3 syarat utamanya. Persyaratannya 1, adanya jiwa semangat nasionalisme, cinta kepada bangsa, ingin berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
daripada kepentingan pribadi. Nasionalisme. Tanpa nasionalisme sebuah bangsa tidak akan menjadi bangsa yang besar. Syarat kedua adalah SDM. Kita harus mampu menciptakan SDM yang pada saatnya mampu menciptakan daya saing. Mengapa? Era di depan kita itu adalah era kompetitif, era persaingan. Jadi yang harus kita siapkan adalah daya saing bangsa. Kuncinya SDM. Kita harus menyiapkan SDM agar mampu menciptakan daya saing bangsa. Karena eranya era persaingan. Ya. Yang ketiga, syarat ketiga adalah satu proses pembangunan hanya akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang disiplin. Ngomong kosong, pembangunan akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang tidak disiplin. Apa itu disiplin? Kepatuhan masyarakat terhadap setiap peraturan hukum yang berlaku. Ya. Baik. Dan yang terakhir? Itu disiplin. Disiplin. Jadi pertama nasionalisme, kedua SDM, ketiga disiplin. Tanpa ini ya, sangat sulit kita bisa menjadi bangsa yang besar. Ya, di samping modal yang sudah kita punyai ini, gitu loh. Baik. Ya. Itu harapan saya kepada Ika Lemhanas. Harapan Ika Lemhanas kepada seluruh keluarga besar Ika, kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dan khususnya kepada generasi muda yang akan menjadi pemilik bangsa ini ke depan. Pak, tentunya sifat nasionalisme harus kita jaga terus sampai nanti dan jangan sampai terpecah belah. Oh iya betul. Baik, Pak Agung, kan sudah disimpulkan tuh, bagus. Kesimpulannya sudah, ya karena memang kita harus menjaga nasionalisme, Pak. Siapa lagi kalau bukan generasi muda untuk kedepannya menjaga itu. Betul. Ya. Sangat. Pak Agung, terima kasih banyak, perbincangannya sangat menarik dan saya haturkan terima kasih. Semoga ke depan juga Ika Lemhanas lebih baik lagi dan lebih berperan lagi bagi pemerintahan dan juga bagi bangsa dan negara. Ya. Baik. Terima kasih, Mbak Dian. Iya, pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menjadi penutup di program Tatap Muka. Maksud kami terima kasih banyak untuk Bapak Agung Gumelar yang sudah berbincang bersama kami. Kalau begitu saya Cahyani Dean dan Bapak Agung Gumelar undur diri, sampai jumpa kembali. Oke.